Pertama yaitu siapkan alat berupa baki beralas yang berisi kupet atau baki instrumen sedang steril 1 buah, sarung tangan DTT 2 pasang, pengikat tali pusat steril, lalu ada tong spetel plastik yang ujungnya sudah dibungkus kasa 1 buah. Ada meteran gulung 1 buah, stetoskop bayi 1 buah, pen light 1 buah, termometer digital 1 buah, kapas alkohol pada tempatnya, kom kecil berisi tisu secukupnya, kom tutup 2 buah yang berisi kapas cebok secukupnya berisi air DTT, lalu ada bengkok 1 buah, pakaian ganti, topi, kain pernel 1 buah, mikrotoir 1 buah, timbangan bayi yang sudah dilapisi kain 1 buah, matras untuk alas 1 buah, celemek atau barak shot 1 buah, baskom berisi cairan klorin 0,5% 1 buah, baskom berisi air DTT 1 buah, ember tutup 1 buah, tempat sampah 2 buah. Baik, yang pertama yaitu persiapan diri memakai celemek atau barak shot. Selanjutnya yaitu cuci tangan 6 langkah dengan sabun atau di sini saya menggunakan hand sanitizer. Bagi bayi baru lahir dan belum dimandikan, harus memakai sarung tangan DTT atau handscoon. Selanjutnya, nilai keadaan umum bayi seperti ukuran tubuh. Di sini ukuran tubuhnya sedang, tidak besar dan juga tidak kecil. Kesadarannya kompos mentis, tangisannya kuat, nilai tonus ototnya juga kuat, serta keaktifan gerak bayi sangat aktif. Lalu, nilai warna kulit bayi apakah kemerahan, kebiruan, kuning atau ikterus, dan juga warna bibir bayi apakah sianosis atau tidak. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu. Dengan posisi bayi terlentang, pengukuran suhu dilakukan pada daerah ketiak atau aksila dengan suhu normal bayi yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Apabila bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius, maka pemeriksaan fisik harus diberhentikan hingga suhu bayi normal. Selanjutnya, pengukuran berat badan bayi. Di sini, bayi tidak dianjurkan untuk memakai popok ataupun pakaian. Lalu, bayi diletakkan di timbangan dengan timbangan yang sudah dialasi kain. Ini, bayi memiliki berat badan yang normal yaitu berkisar 3 kg. Dikarenakan berat badan bayi normal yaitu berkisar 2,5 sampai 4 kg. Selanjutnya yaitu pemeriksaan panjang badan. Terdapat 2 cara yaitu apabila ada satu pemeriksa, baringkan bayi pada papan mikrotoir, letakkan tangan kiri pemeriksa pada dagu bayi untuk membantu mengekstensikan kepala bayi supaya oksiput tepat berada di angka 0, lalu luruskan lutut, tangan kanan menggeser papan fiksasi ke arah tumit. Apabila terdapat 2 pemeriksa, pemeriksa pertama dapat berada di atas kepala bayi dengan memegang kepala bayi menggunakan kedua tangan agar tidak fleksi. Lalu, pemeriksa kedua bisa berada di samping bayi dengan satu tangan di lutut dan tangan yang lainnya menggeser papan sampai telapak kaki bayi lurus. Nilai ukuran kepala bayi di sini, bayi memiliki kepala yang sedang, tidak besar dan tidak kecil, kesimetrisannya simetris dan tidak terdapat benjolan atau cekungan. Rambutnya juga di sini merata dengan warna berkilau atau hitam, juga jumlahnya yang lebat dan kualitas rambut yang kuat. Lalu selanjutnya mempalpasi kepala bayi apakah ada pembengkakan seperti kaput sekudanum atau sepal hematoma. Lalu juga mempalpasi fontanel atau ubun-ubun anterior dan posterior dengan menggunakan jari tengah dan juga jari telunjuk pemeriksa. Di sini, bayi memiliki fontanel yang datar atau bisa dibilang normal. Apabila ubun-ubun terasa cembung, maka adanya cedera kepala seperti meningitis, neoplasma, atau hidrosefalus. Dan bila terasa cekung, adanya dehidrasi pada bayi. Lalu beritahu juga ibu bahwa fontanel posterior akan menutup 6-8 minggu setelah lahir dan fontanel anterior akan menutup antara umur 9-18 bulan.
Selanjutnya, palpasi juga sutura sagittalis dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk pemeriksa. Periksa apakah ada molase, tumpang tindih tulang parental kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu ukur lingkar kepala fronto-occipitalis dengan cara meletakkan meteran melingkari kepala tepat 1 cm di atas glabella, melingkar melalui atas telinga ke oksipital. Selanjutnya ke atas telinga sisi yang lain dan kembali lagi tepat 1 cm di atas glabella. Ukuran normalnya yaitu 32-38. Di sini bayi memiliki ukuran 35 cm. Lalu kaji bentuk mata, apakah eksotalamus dan kesimetrisan mata kanan dan kiri. Jarak antara kantus dalam mata kurang dari 2,5 cm. Lalu amati warna sklera, putih dan bersih atau ikterik. Juga amati warna konjungtiva, apakah merah muda dan mengkilap atau anemis atau merah karena pecah pembuluh darah. Lalu amati pengeluaran, terdapat sekret berwarna kuning, kehijauan, atau pendarahan. Lalu lakukan refleks mengedip atau eye blink pada bayi dengan cara menaruh tisu pada bagian luar ujung mata. Lihat apakah bayi mengedip atau tidak. Lalu di sini saya melakukan refleks glabella dengan cara 3 kali mengetuk, dan pada ketukan ke-1 bayi mengedip, ketukan kedua tidak mengedip, dan ketukan ketiga tidak mengedip. Di sini saya melakukan refleks pupil pada bayi dan hasilnya apabila diberi cahaya pupil akan mengecil dan apabila cahaya dijauhkan pupil akan membesar. Di sini saya sedang melihat kesimetrisan telinga dan apakah ada kelainan bentuk, dan kaji daun telinga apakah daun telinga melipat atau tidak. Lalu inspeksi pengeluaran serumen apakah berwarna kuning, hijau atau kemerahan. Lalu, periksa hubungan letak antara kantus luar mata dengan puncak daun telinga menggunakan Medline. Normalnya yaitu posisi ujung telinga lebih rendah daripada kantus mata luar mata. Di sini saya sedang mengamati kesimetrisan hidung, kebersihan juga pengeluaran menggunakan penlight, apakah terdapat pernafasan cuping hidung juga, dan sianosis pada ujung hidung. Lalu selanjutnya ke mulut, amati kesimetrisan mulut, juga warna bibir, apakah merah muda atau sianosis. Periksa adanya sumbing pada bibir, labioskisis, pada langit-langit palatoskisis, atau keduanya labiopalatoskisis, gunakan tong spetel bila mulut bayi tertutup. Lakukan refleks rooting, refleks sucking, refleks swallowing pada saat bayi menyusui. Untuk refleks rooting sendiri, di sini saya bisa melakukannya sendiri. Selanjutnya pada leher, gerakan leher pada semua arah, atas, bawah, kanan, kiri. Lihat bayi apakah menangis atau tidak. Lalu juga palpasi apakah ada benjolan, pembengkakan pada kelenjar getah bening bayi. Lalu lakukan refleks tonic neck dengan cara miringkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri. Nanti tungkainya akan mengikuti searah dengan kepala. Lalu lihat kesimetrisan dada apakah normal atau memiliki kelainan seperti pigeon chest atau barrel chest. Lalu amati kesimetrisan bentuk dan gerakan dada pada saat bernafas. Lalu lihat apakah ada kesimetrisan kedua payudara atau pembengkakan serta pengeluaran. Lalu auskultasi bunyi nafas. Di sini bunyi nafasnya vascular menggunakan stetoskop pada ICS 1, 2, 2, 3, 3, 4 kiri dan kanan. Auskultasi frekuensi nafas pada ICS 3 dan 4 dilakukan selama 1 menit penuh, normalnya berkisar 40-60 kali per menit. Lalu melanjutkan auskultasi frekuensi bunyi jantung dengan menggunakan stetoskop pada apex jantung UCS 4-5 dengan bunyi loop-dub dengan normal 120-140 kali per menit. Lalu juga ukur lingkar dada, diukur mulai dari puting susu, melingkar melalui ketiak, selanjutnya ke punggung, melingkar dari dada ke daerah punggung kembali ke dada melalui puting susu. Normalnya yaitu 32-34 cm atau kurang 1-2 cm dari ukuran kepala. Inspeksi kesimetrisan ukuran dan proporsional antara bahu, lengan, dan tangan. Lalu kaji gerakan lengan dan tangan, pegang kedua pergelangan tangan kaki dengan lembut, gerakan ke arah atas, bawah, kanan, kiri. Lihat reaksi bayi apakah terdapat tanda kesakitan atau meringis. Lalu juga kaji kelengkapan jari, apakah 10 atau kurang.
Lalu lakukan refleks grasping atau menggenggam dengan cara letakkan jari di telapak tangan bayi di sisi ulnar jari-jari bayi apakah akan menggenggam atau tidak. Di sini saya langsung melakukan refleks moro kepada bayi, yaitu rangsangan dengan suara keras atau hentakan keras secara tiba-tiba yang akan membuat bayi melengkungkan punggungnya, kaki dan tangan akan melakukan gerakan ekstensi dan lengan akan tersentak ke atas. Inspeksi kesimetrisan perut, apakah menonjol, cekung atau rata di sini, bayi normal. Lalu amati adanya penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, dan juga amati apakah ada pengeluaran sekret kuning kehijauan yang berbau atau pendarahan tali pusat. Lalu selanjutnya saya melakukan auskultasi pada bising usus kuadran kiri bawah perut dengan frekuensi normal bising usus 3-5 kali per menit. Lalu selanjutnya yaitu palpasi massa atau benjolan. Kebersihan, kesimetrisan bentuk dan ukuran penis pada bayi laki-laki. Lalu raba skortum, apa terdapat 2 testis di dalamnya. Juga tarik prepusium ke arah pangkal penis untuk melihat lubang penis apakah ada di ventral normal atau tidak. Selanjutnya yaitu nilai bentuk kesimetrisan pada tungkai dan kaki bayi. Amati jumlah jari kaki, amati garis-garis pada telapak kaki bayi, lalu gerakan panggul bayi apakah bayi menunjukkan rasa nyeri atau bunyi klik saat digerakkan. Lalu selanjutnya yaitu reflektonik labirin dengan memposisikan bayi terlentang. Amati dengan mengangkat tungkai bayi beberapa saat lalu dilepaskan. Tungkai yang diangkat akan bertahan sesaat kemudian jatuh. Lalu refleks plantar dengan gosokan permukaan jari pemeriksa pada telapak kaki bayi, maka jari-jari kaki akan melekuk secara erat. Lalu selanjutnya yaitu refleks Babinski dengan sentuh telapak kaki bayi sepanjang tepi terluar, dimulai dari tumit yang akan nantinya kaki bayi terlihat mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi. Lalu selanjutnya yaitu refleks walking, sentuhkan kaki bayi pada bidang datar, maka kaki bayi akan bergerak seperti berjalan atau ke atas ke bawah. Lalu nilai bentuk tulang belakang, apakah lordosis, kiposis, skoliosis atau normal. Lalu kaji adanya pembengkakan pada tulang punggung dan kaji adanya anus berlubang dan terbuka. Lalu nilai refleks merangkak bayi baru lahir yang nantinya kaki akan tertekuk ke arah tubuhnya dikarenakan posisi pada saat di dalam rahim. Lalu lakukan refleks Galen, yaitu gosok kulit di sepanjang sisi punggung bayi. Digosok maka bayi akan berayun menuju sisi yang digosok. Selanjutnya yaitu amati warna kulit, apakah kemerahan, kebiruan, ikterik, lalu tampakkah tipis atau tampak pembuluh darah. Lalu amati apakah adanya vernix atau selaput lemak pada lipatan tubuh seperti leher, ketiak, dan tangan atau paha. Lalu lihat apakah ada lanugo dan juga amati tanda-tanda lahir.
memberikan imunisasi campak pada bayi. Sapa ibu dan lakukan perkenalan diri. Lalu, tanyakan tujuan ibu datang untuk apa. Lalu juga tanyakan apa yang ibu ketahui mengenai imunisasi campak. Apabila ibu tidak mengetahui, maka jelaskan. Jadi, imunisasi campak ini tujuannya untuk mencegah terjadinya campak. Lalu, untuk imunisasi campak sendiri ini dilakukan pada bayi berusia lebih dari 9 bulan dan dilakukan di tangan sebelah kiri. Lalu, efek sampingnya akan terjadi pada bayi, akan terjadi kemerahan pada area suntikan, tetapi jangan dipijat atau dikasih apapun, karena nanti akan sembuh dengan sendirinya. Lalu juga bayi akan demam, dan akan diberikan obat untuk demam. Tetapi apabila bayi tidak mengalami demam, tidak perlu diberikan obat. Untuk bengkak ini tidak boleh dipijat ya Bu, nanti juga akan menghilang. Lalu untuk demamnya nanti saya akan meresepkan obat ya untuk bayinya. Nanti mungkin kalau demam bisa diminum, tapi kalau tidak demam tidak bisa diminum. Baik, di sini ada alat, ada bak instrumen berisi sarung tangan, lalu ada kapas DTT, lalu juga ada spet 5 cc, ada juga spet 3 cc, dan ada needle berukuran 23, dan lalu juga ada bengkok, dan ada vaksin lalu pelarutnya. Lalu juga ada tempat sampah infeksius dan ember berisi klorin. Lalu, buka spet 5 cc dan masukkan ke dalam bak instrumen, dan juga spet 3 cc ke dalam bak instrumen juga. Lalu, buka juga needle 23 ke dalam bak instrumen. Lalu setelah itu kita melakukan persiapan diri dengan cuci tangan 6 langkah. Lalu setelah mencuci tangan, pakai sarung tangan. Buka pelarut vaksin campak, lalu ambil pelarut menggunakan spet 5 cc sebanyak 5 cc. Lalu setelah itu periksa vaksin campak apakah masih bisa digunakan atau tidak. Lalu masukkan pelarut ke dalam vaksin campak. Lalu ambil vaksin campak menggunakan spet 3 cc sebanyak 0,5 mili. Lalu setelah itu buang udara yang ada di dalam spet. Lalu ganti needle spet dengan needle 23. Usap area yang akan disuntik menggunakan kapas DTT, lalu masukkan jarum 60 derajat secara subkutan, lalu diaspirasi terlebih dahulu. Ketika sudah pasti tidak ada darah, lalu masukkan vaksin. Lalu usap area suntikan apabila ada darah. Lalu, lakukan edukasi lagi terhadap ibu, efek samping yang akan didapat oleh bayi, dan jelaskan apa yang harus dilakukan ketika bayi mendapatkan efek samping tersebut. Dikasih apapun, dibiarkan saja.
nanti dedenya bakalan ada demam, nanti saya akan resepkan obat. Tapi kalau misalkan emang tidak demam, tidak usah diminum ini dulu. Sapa ibu, lalu perkenalkan diri dan tanyakan apa tujuan ibu datang. Lalu tanyakan apakah ibu sudah mengetahui mengenai metode kangguru untuk apa. Apabila belum, beritahu ibu. Jadi metode kangguru ini bisa untuk membuat bonding antara ibu dan anak, dan juga bisa untuk bayi yang berat badannya kurang, dan juga membuat suhu badan bayi stabil. Lalu tanyakan pada ibu apakah ibu bersedia anaknya dilakukan metode kangguru. Sebelum mulai kita persiapkan alat. Terlebih dahulu di sini ada kain panjang, lalu juga ada baju kantong, dan juga ada 2 kain panjang dan daster ibu. Lalu setelah itu ada sarung tangan dan sarung kaki bayi. Lalu setelah persiapan alat, kita melakukan persiapan diri dengan mencuci tangan 6 langkah, lalu juga mempersiapkan lingkungan, matikan AC dan tutup jendela. Lalu pertama-tama lepaskan baju bayi. Lalu pasangkan topi pada kepala bayi dan pasangkan juga sarung tangan dan sarung kaki untuk bayi. Ketika metode kangguru dilakukan, bayi hanya menggunakan topi, sarung tangan, sarung kaki, dan popok, tidak menggunakan baju. Lalu setelah bayi siap, berikan bayi pada ibu dan ajarkan cara menggendong bayi untuk metode kangguru. Lalu arahkan wajah bayi ke samping agar jalan nafasnya tidak tertutup. Lalu buka kain dan pasangkan pada belakang punggung bayi dan diikat di belakang punggung ibu. Setelah diikat, naikkan kain pada pundak ibu. Lalu kain yang di depan tadi masukkan pada sela-sela yang sudah dimasukkan bayi. Lalu tarik ke bawah kain. Lalu ikat bagian bawah tadi untuk dudukan bayi. Apabila sudah diikat, lalu ikat bagian belakangnya juga. Apabila kain masih panjang, ikat lagi ke bagian depan ibu.
Lalu setelah itu rapikan agar bayi nyaman. Lalu beritahu ibu agar selalu memantau bayinya, ditakutkan jalan nafasnya tertutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalida Sofiana Putri dengan NPM lahir 97. Saya akan menjelaskan pemijatan bayi. Kondisi bayi tempat untuk dipijat yang pertama itu sehat dan tidak demam ataupun sakit, tenang dan tidak rewel berlebihan dan juga tidak sedang lapar atau terlalu kenyang. Dan waktu yang tepat untuk memijat, yang pertama bayi bangun, waspada namun tenang. Jeda 30 menit sampai 1 jam setelah menyusu, dan lingkungannya tenang, suhunya hangat dan tidak ada gangguan apapun. Lalu kita persiapkan diri, persiapkan alat dan persiapkan lingkungan, seperti memakai suhunya hangat dan juga tidak ada ventilasi yang terbuka seperti jendela dan pintu selalu ditutup, dan cahaya lampunya selalu dinyalakan. Alat yang disiapkan yaitu 1 permel, handuk sedang, popok bayi, dan baju ganti. Setelah itu ada minyak VCO untuk pemijatan bayi dan matras juga yang hangat. Lalu ada persiapan juga bayinya. Sudah mencuci tangan apakah kita buka bayinya. Dede. Ya, juga pakaiannya. Kita lihat. Setelah itu yang pertama gerakan India. Terus rolling. Terus kembali juga pelan itu telapak kaki lalu jadi jalurnya juga habis sokong pelan 3 4 5 itu huruf C. Lalu di rolling media yang dan rolling lakukan pada kaki selanjutnya. Gerakan India rolling telapak kaki untuk dari jarinya gerakan C dan titik, lalu bagian punggung kaki, rolling, dan media. Setelah itu kita ke bagian kaki, terus kita kayak mengenai sepeda. Terus kedua kakinya diangkat. Dan kita open book. Setelah open book, kita lakukan bulan matahari. Sudah bulan matahari, kita lakukan gerakan I love you. Sekali lagi I love you. Setelah itu kita sudah gitu kita ke bagian dada, tidak ada kita open book. Setelah itu menyelam ke bagian bawah. Setelah itu lolos lagi, sudah gitu kita ke bagian lengan, dicek dulu takutnya ada benjolan, tidak ada ya. Kita lakukan gerakan India. Kita lakukan gerakan lori.
Lalu telapak tangan. Berdirinya 1, 2, 3, 4, 5. Di box udah ada ya? Punggungnya. Nggak ada. Eswedia. Terus sebaliknya, si tahu nggak aku dia. Oh, udah beres. Apa lagi? Yang barang ada Itu telapak tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini jatuh tangan. Ini lakukan dia. Dan Dede. Saat itu kita ke bagian muka. Bagian muka kita open book dari dahi. Ibu ini dari Seperti ini. 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita dihabis. 1, 2, 3, 4, 5. Terus senyum 1, senyum 2, senyum 3. Setelah itu di rahang kita memutar tuh sampai ke arah depan, dan di bagian bawah rahangnya juga. Setelah itu kita ke bagian punggung ya. Maaf. Oke dek. Bagian punggung itu ini ya. ini, terus pantatnya. Baik, di sini awalnya sedang, tidak bisa dan juga tidak kerja. Lalu kita pijit 1, 2, Ini pakai ini dong. Baru sadar ada kompos itu nangis. 1, 2, baik untuk di sini. Jangan banyak Balikan ya, Dea. tidak besar dan juga tidak kecil. Setelah itu Tonus otot dan ada udah. Setelah itu kita melakukan dehidrasi. Salah itu udah pernah juga dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah kono 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saat itu kakinya kita tekuk. Bagian selangor ada yang udah beres ya. Ibu, perkenalkan di sini saya dengan Bidan Amelia bertugas pada hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Amel, Ibu Amel. Bayinya udah punya nama Ibu? Namanya udah, siapa? namanya Adit. Namanya Adit. Tanggal lahirnya tanggal berapa Ibu? Tanggal 24 November. 24 November. Baik Ibu, di sini Ibu datang ke sini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk imunisasi, Bu. Untuk imunisasi ya. Sebelumnya Ibu udah tahu imunisasi itu apa? Pada saat usia 1 bulan kan sudah diberikan imunisasi BCG sama OVV1 ya Ibu. Karena sekarang adanya umurnya 2 bulan, kita akan berikan imunisasi DPT, HB, HIB1, OVV2, PCV1 sama RV1 ya Ibu ya. Imunisasi DPT ini tuh bertujuannya itu untuk memberikan kekebalan tubuh ya Ibu ya terhadap penyakit difteri, tetanus, pertusis, terus juga hepatitis B, dan infeksi hemofilus influenza tipe B. Pemberian imunisasi DPT, HB, HIB ini juga dilakukan 3 kali ya Ibu. Pemberian pertama dilakukan saat usia bayinya lebih dari 8 minggu dan 2 dosis berikutnya diberikan dengan jarak minimal 4 minggu setelah pemberian imunisasi terakhir, yaitu pada saat usia bayinya 3 dan 4 bulan ya Ibu ya.
Nah, Ibu, di sini tuh untuk imunisasi ini tuh ada efek sampingnya, Ibu ya. Yang pertama bisa bengkak, nyeri, kemerahan pada lokasi yang disuntikan, disertai demam. Demamnya juga bisa tinggi, terus bisa rewel, terus juga menangis dengan nada yang tinggi. Ini bisa terjadi selama mungkin 1 hari ya, Ibu ya, setelah pemberian vaksin ini. Apakah Ibu mengerti? Apa ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan imunisasi? Tidak ada, Ibu. Baik, Ibu. Setelah itu amati keadaan umumnya, tingkat kesadaran seperti tangisan dan gerakan. Kaji juga apakah bayi memiliki riwayat penyakit hepatitis atau hiperbilirubin, demam, kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius lainnya. Tadinya pakai celemek. Cek keadaan bayinya, setelah itu kita ukur dulu suhu bayinya ya. Pinjam ya tangannya. Ambil vaksinnya. Masukkan sebanyak 0,5 ml. Setelah itu needle-nya ganti. Tentukan daerah suntikan di 1/3 atas paha. Setelah itu bersihkan menggunakan kapas DTT. Angkat kulit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Setelah itu tusukkan spet berisi vaksin secara IM membentuk sudut 90 derajat. Setelah itu fiksasi spet menggunakan tangan kiri dan jangan lupa diaspirasi. Cabut spet, kemudian usap daerah lokasi penyuntikan dengan kapas DTT. Nah, Ibu, setelah ini bayinya jangan diimunisasi di area bekas suntikannya. Nanti bayinya tuh di area suntikan tadinya jangan dipijit-pijit ya, Ibu ya. Terus juga nanti bakal ada efek samping kayak demam, terus juga nyeri di area bekas suntikannya, terus juga nanti bakal ada kemerahan. Nah, nanti Ibu di rumah kasih ASI-nya lebih sering, terus juga pakein pakaian yang longgar. Terus selanjutnya juga kompres pakai air hangat ya, Ibu ya. Sama nanti kalau misalkan masih demam bisa dikasih obat demam, tapi kalau misalkan 3 hari demamnya nggak turun-turun bisa dibawa lagi ke sini atau ke puskesmas terdekat, Ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, nanti Ibu bisa kesini lagi setelah 4 minggu ya. Apakah Ibu mengerti? Ada hal yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya Bu. Saya bidang tamunya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa? Baik, Ibu dedenya namanya siapa Bu? Bu dedenya lahir pada bulan berapa Bu? Berarti sekarang udah 1 bulan ya Bu yang usianya. Baik, Ibu kesini ada keperluan apa Bu? Mau imunisasi? Baik, imunisasi yang terakhir itu apa Bu? Terakhir HB0 ya Bu ya. Berarti waktu lahir ya. Berarti sekarang Ibu bisa lihat nih di buku KIA-nya, boleh di buku KIA-nya. Nah, di sini Ibu ini ada buku KIA-nya ya. Di sini Ibu bisa lihat. Ibu kan baru di sini ya, baru HB0. Nah, 1 bulan itu di sini ada BCG Bu, BCG dan juga OPV 1. Jadi sekarang kita akan melakukan imunisasi BCG ya Bu ya. Kalau Ibu niatnya mau imunisasi ke sini gitu. Sebelumnya Ibu udah tahu belum imunisasi itu apa? Jadi Ibu, imunisasi itu adalah proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin gitu ya, yakni virus atau bakteri yang telah dilemahkan, dibunuh atau bagian-bagian dari bakteri atau virus tersebut yang telah dimodifikasi gitu Bu. Tujuannya itu untuk memberikan kekebalan kepada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit di masyarakat gitu Bu. Nah, jenis dan waktu pemberian imunisasi itu yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu ya. Di sini nih Bu, ada suntik dari
0 sampai 24 jam, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan BCG dulu ya Bu ya, karena dede bayinya itu baru berumur 1 bulan gitu Bu. Nah, kan kita mau suntik BCG ya Bu ya. BCG itu tujuannya untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit namanya tuberkulosis Bu, atau TBC gitu ya. Nah, untuk jadwalnya itu biasanya diberikannya 1 kali Bu, sejak lahir sampai berusia kurang dari 12 bulan. Namun efektifnya itu di 0 sampai 2 bulan saja gitu Bu. Jadi kalau misalnya udah 3 bulan itu biasanya ibu dedeknya harus diuji dulu tuberkulinnya. Kalau misalnya tuberkulinnya itu negatif, baru boleh dilakukan BCG gitu. Nah, BCG juga nggak perlu diberikan bila bayinya sudah berumur 12 bulan atau lebih gitu Bu ya. Di sini imunisasi BCG itu diberikan secara intrakutan gitu Bu. Jadi di bawah jaringan kulit sebanyak 0,05 mili gitu Bu. Nah, di sini disuntikannya itu di lengan sebelah kanan Bu. Ya, di lengan sebelah kanan atau di insertion musculus deltoid gitu Bu. Nah, di sini pun ada efek sampingnya Bu. Efek sampingnya itu nanti akan ada suatu bengkakan kecil merah lembut gitu ya. Biasanya itu timbul pada daerah bekas suntikan yang kemudian muncul menjadi bisul kecil yang bernanah gitu ya, atau disebut sama dengan pustula gitu, dan menimbulkan luka parut dalam waktu 2 sampai 4 minggu gitu. Reaksinya ini biasanya hilang dalam 2 sampai 5 bulan gitu, dan umumnya akan meninggalkan bekas gitu berupa jaringan parut dengan diameter 2 sampai 10 mm gitu ya. Selain itu juga efek sampingnya ada pembesaran kelenjar getah bening Bu pada ketiak. Nanti timbulnya itu sekitar 2 sampai 4 bulan setelah imunisasi gitu. Setelah penyuntikan juga tidak ada nyeri pada daerah suntikan dan tidak menimbulkan demam gitu ya. Sebelumnya ibu ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya Bu ya. Sekarang dedenya punya ini nggak Bu, punya riwayat TBC nggak Bu di keluarga? Tidak ya Bu ya. Ada defisiensi sistem kekebalan gitu Bu? Enggak. Baik. Apakah si dedenya terinfeksi HIV? Enggak ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu kita lanjut ya Bu ya ke prosedur selanjutnya. Mungkin kita akan melakukan dulu pemeriksaan fisik gitu ya, yang terfokus dan juga terkait dengan imunisasi BCG gitu. Sebelumnya dedenya boleh disimpan dulu Bu di sini ya. Nanti saya akan siapkan terlebih dahulu alatnya. Baik, alat-alatnya yaitu baki beralas berisi termometer, bak instrumen berisi spuit 1 cc, spuit 3 cc, sarung tangan bersih 1 pasang, pulpen berisi vaksin BCG, pelarut BCG, kom berisi kapas basah DTT, bengkok 1 buah, baskom berisi larutan klorin 0,5% 1 buah, sabun antiseptik, hand towel, tisu, keran air, tempat sampah, dan buku catatan imunisasi bayi. Baik, dalam persiapan alat dan bahan ini kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kita harus memastikan jenis vaksinnya, tanggal kadaluarsa, dan juga PVM. Lalu di sini kita lihat jam dan pastikan apakah vaksin masih dapat digunakan atau tidak. Lalu di sini kita pakai celemek. Nah, di sini saya sudah melakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah, lalu dilanjutkan memakai handscoon. Dede, sekarang kita disuntik ya. Sekarang kita cek dulu ya kondisi dedenya. Boleh dulu di video dedenya di sini. Kondisi bayi yang kita tutup pijat itu pada saat tidak bergerak, tidak sedang meleleh, dan tidak sedang melompat atau melukat. Oke, dedenya tenang ya, nggak nangis, pinter banget dede. Sekarang kita cek suhu. Sebentar ya dede ya, kita cek dulu suhunya. Permisi. Cek dulu. Permisi ya, bentar. Oke, suhunya normal ya. Tidak lagi berulang dedenya. Terus kita cek kelenjar getah beningnya. Oke, nggak ada ya, tidak ada pembesaran. Maaf ya dede ya. Sebentar. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Lalu cek juga di tangannya. Oke, tangannya nggak ada luka ya. Maaf ya deh ya. Pinjam. Tarik 1 mili pelarut vaksin BCG dengan menggunakan spuit 3 cc. Lalu masukkan seluruh pelarut vaksin BCG ke dalam vaksin BCG. Lalu putar ampul ke salah satu arah di tempat datar secara perlahan
agar pelarut dan vaksinnya benar-benar tercampur. Lalu kita beri catatan pada vaksin BCG-nya. Lalu kita hisap vaksin BCG ke dalam spuit 1 cc menggunakan needle 23 sebanyak 0,05 mili. Lalu ganti kembali needle nomor 23 dengan needle nomor 26. Keluarkan udara yang ada dalam spuit. Tentukan daerah suntikan dan bersihkan daerah suntikan dengan kapas DTT. Lalu pegang lengan bayi dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan untuk memegang spuit. Tegangkan kulit, suntikan secara IC 15 derajat dan juga fiksasi spuit dengan menggunakan ibu jari. Lalu masukkan vaksin dan cabut needle. Dengan hati-hati, buang spuit ke safety box, bereskan alat-alat, lalu sarung tangan dibuka di dalam larutan klorin. Rapikan bayi dan juga berikan kepada ibunya. Lalu di sini kita akan mencuci tangan. Baik ibu, dedenya tadi udah ya bu ya, dia imunisasi. Nanti ibu jangan dipijat, jangan dimasaj gitu ya bu ya. Terus nanti akan ada beberapa efek samping yang tadi sudah saya sebutkan ya bu ya. Tadi ada apa aja bu? Benjolan beneran. Terus Sama ini bu, ada pembesaran kelenjar getah bening gitu ya. Itu nggak apa-apa karena itu efek samping dari si imunisasi BCG-nya gitu ya. Terus bayinya juga insya Allah gak akan demam, gak akan nyeri juga gitu ya bu ya. Baik ibu, nanti kesini lagi ya bu ya, setelah 4 minggu atau nanti si dedinya waktu usia 2 bulan gitu. Baik.